Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun telah lewat, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya tahun ini bisa menjadi awal yang baru bagi kita sekali lagi untuk memulai perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita di malam hari ini terambil dari Kejadian 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Kita semua pasti sudah sangat familiar dengan sosok Abram. Pada pasal-pasal berikutnya kita mengetahui bahwa Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Di dalam pasal ini diceritakan bahwa Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari negerinya menuju ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Dengan kata lain, Abram belum mengetahui kemana Tuhan akan membawa dia. Tetapi jika kita baca di ayat-ayat selanjutnya, kita tahu bahwa Abram mau taat kepada panggilan Tuhan ini. Tuhan tidak hanya memanggil Abram, Ia juga memberikan janji yang luar biasa indah bagi Abram. Tuhan menjanjikan Abram akan menjadi bangsa yang besar, memberkati dan membuat namanya masyhur, dan Abram akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama, Abram sebenarnya bukanlah orang yang berasal dari bangsa yang mengenal Allah. Bahkan tidak tercatat sedikit pun tentang keberhasilan atau kebaikan Abram sebelum Tuhan memanggilnya. Dan yang kedua, jika kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, ternyata bukan sekali ini saja Tuhan memanggil Abram. Sebelumnya Tuhan juga telah memanggil Abram untuk keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya. Dan dicatat bahwa Abram juga taat kepada panggilan Tuhan tersebut. Yang ketiga, pada saat itu Abram berusia 75 tahun saat ia mengikuti panggilan Tuhan untuk kedua kalinya, yaitu saat ia berada di Haran. Namun di usia itu ia belum juga memiliki anak karena Sarai istrinya itu mandul. Tetapi Tuhan justru menjanjikan Abram menjadi bangsa yang besar, atau dengan kata lain, ia akan mempunyai banyak keturunan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memilih Abram? Apakah tidak ada orang lain yang lebih layak, yang lebih baik daripada Abram? Dan mengapa Abram mau taat kepada Tuhan yang sebelumnya tidak ia kenal? Bapak Ibu Saudara, panggilan dan janji Tuhan kepada Abram semata-mata hanya anugerah. Bukan karena Abram adalah orang yang baik, bahkan ia berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan juga karena Tuhan merasa diuntungkan oleh Abram, karena di dalam perjalanannya bersama Tuhan, Abram pun berulang kali jatuh dalam iman percayanya. Semua hanya karena anugerah. Dan ketaatan Abram adalah respons terhadap anugerah yang sudah ia terima. Abram tahu tidak ada Allah lain selain Yahweh yang bisa melakukan hal seperti itu, yang berani menjanjikan hal besar kepadanya. Panggilan dan janji itu adalah anugerah dari Tuhan yang hidup, dan ketaatan adalah respons iman Abram. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga adalah orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan? Bukan saja untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus, tetapi juga untuk menjadi bagian dari karya besar rencana Allah bagi dunia ini. Bahkan kita telah mendapatkan janji yang sangat indah, yaitu janji pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendapatkan anugerah itu, panggilan dan janji Tuhan yang sungguh indah buat kita.
Sekarang, maukah kita taat kepada Tuhan dengan mengerjakan apa yang saat ini Tuhan taruh di hati kita? Bisa jadi itu adalah panggilan yang Tuhan berikan secara khusus bagi kita, atau sebuah kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pekerjaan kita, talenta kita, karunia, berkat-berkat, apapun yang Tuhan berikan buat kita. Khususnya di masa-masa yang seperti ini, di mana banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Biarlah kita dengan panggilan kita juga mau taat kepada Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan apa yang sudah Tuhan taruh bagi kita. Kiranya renungan kita hari ini boleh menguatkan dan memberkati kita. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.